Hai semuanya, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mewawancarai seorang notaris, yaitu Ibu Tiffany dengan gelar Sarjana Hukum Magister Kenotariatan mengenai hukum pendirian perusahaan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami, dimulai dengan saya sendiri, yaitu Jocelyn Theopilia dengan NPM 2041369, kemudian Joycelyn Agrivina 2041010, Emilia 2041014, Monica Ella 2041029, Adeline Octalia 2041049, Jane Evelyn Susilo 2041324, dan Valencia 2041312. Berikut adalah video wawancara kami. Selamat sore, saya Tiffany. Perkenalkan, saya Monica Ella dan saya Jane Evelyn dari Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, kami akan meminta waktu Cik Tiffany untuk sharing ataupun berbagi ilmu mengenai hukum berperan dalam pendirian PT ataupun hukum perusahaan. Sebelum itu, boleh nggak Cik Tiffany memperkenalkan diri dan singkat, serta sharing gimana cara Cik Tiffany bisa sampai ke titik ini? Nama saya Tiffany, gelarnya itu Sarjana Hukum dan juga Magister Kenotariatan. Nah, sampai di titik ini itu yang pertama SH saya selesaikan di IB ya dulu 3,5 tahun, kemudian juga di UI MKN-nya 2 tahun, kemudian bekerja sekarang tahun lebih ini menjalani magang dan juga tapi terhitungnya sebagai kerja di kantor notaris. Kemudian kira-kira kalau ingin menjadi notaris mungkin masih butuh waktu dan juga harus ngumpulin poin dan lain-lain sebagainya. Jadi ya sembari menunggu pengangkatan saya kumpulin dulu segala yang perlu dipersiapkan. Wah, ternyata tidak mudah juga ya untuk menjadi seorang notaris, Cek. Nah, banyak kesulitan yang dihadapi oleh Cik Tiffany sampai sekarang ini. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih tentang latar belakang Cik Tiffany. Kita boleh langsung masuk ke topik pembahasan kita aja ya? Oh iya, boleh. Jadi, umumnya Cek, kasus apa sih yang paling sering ditangani Cik Tiffany selama menjadi notaris? Kasus yang biasanya ditanganin itu lebih tepatnya bukan kasus ya, tapi lebih ke pengurusan izin atau pendirian PT, CV, yayasan gitu kan. Dan juga fungsi dari notaris ini adalah untuk menjamin adanya kekuatan yang sempurna gitu lewat akta yang diterbitkan oleh notaris. Jadi konsumen yang datang dilindungi secara hukum dan juga pemerintah bisa punya kepastian lewat dari adanya notaris ini. Jadi seperti pelayan masyarakat tapi yang pejabat terpisah gitu. Nah, jadi notaris itu gabung sama PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah, di sini notaris juga berfungsi untuk mendirikan perusahaan dan berkaitan juga dengan hukum bisnis tentunya. Nah, yang mana kalau orang untuk mau mendirikan perusahaan kan pasti perlu izin SIU, TDP, dan juga perlu pendiri, adanya KTP, NPWP, dan lain sebagainya. Oke, berarti notaris itu banyak juga ya job desk-nya. Berarti bukan untuk menangani kasus, tapi untuk kalau misalnya ada mau buat pendirian perusahaan ataupun pengurusan akta itu carinya notaris. Dan ternyata sejauh ini misalnya Cece pernah menangani kasus legalitas terhadap perizinan perusahaan apa saja atau enggak, gimana ceritanya, boleh Cece? Oke. Kalau misalnya ada orang yang punya masalah kemudian datang ke notaris, itu pertama ditanyakan dulu para pihaknya. Yang pasti notaris itu tidak boleh memihak, harus netral. Jadi tujuannya itu untuk mencegah masalah yang ada jadi tambah lebar gitu. Dan juga kalau misalnya datang ke notaris dengan kasus legalitas, biasanya ditinjau apakah mereka sebenarnya udah punya perjanjian dulu sebelumnya. Jadi kan kalau misalnya udah punya perjanjian sebelumnya bisa dilihat dari sana. Kalau misalnya masih ribut, ya mereka harus datang ke pihak yang berwajib, bukan ke notaris. Cek, untuk mendirikan perusahaan kan pasti kita butuh persyaratan kan untuk mau mendirikan perusahaan tersebut. Nah, kira-kira hal apa saja sih Cek yang perlu dipersiapkan si pemilik perusahaan ini untuk mendaftarkan perusahaannya? Jadi kayak data atau syarat apa aja gitu kira-kira yang diperlukan?
Oke, yang pertama dari para pendiri ini, mereka tentuin siapa yang mau jadi direktur atau komisarisnya. Sediakan juga KTP, NPWP, dan juga kalau misalnya punya izin-izin terkait, mereka harus bisa lampirkan gitu. Tapi kalau misalnya mau diurus nanti juga nggak masalah. Jadi mereka sediakan juga 3 jenis nama PT ya. Nama PT yang kira-kira mereka mau, untuk misalnya nama PT Sejahtera Berdiri Bersama gitu. Mereka harus sediakan 3 jenis yang bakal dicek nantinya. Mana tahu kan ada nama PT lain yang udah punya nama itu, jadi nggak bisa. Jadi harus disediakan sekitar 3. Jadi kalau misalnya dicek ada yang sama, bisa diganti sama yang belum ada gitu. Kemudian nama, jangka waktunya, mereka harus kasih tahu kira-kira PT ini mau berdiri berapa lama. Apakah dalam waktu yang tidak terbatas ataupun cuma 10 tahun lalu bubar gitu, atau 5 tahun, bisa tergantung jangka waktunya. Dan juga mereka kasih tahu ke notaris kira-kira mau bikin maksud dan tujuan untuk mendirikan perusahaan ini apa gitu. Bergerak di bidang F&B, food and beverage, atau tentang kayak toko-toko yang kelontong atau apa gitu. Nanti kita cari di klasifikasi baku di Indonesia gitu, KBLI namanya. Kemudian setelah itu kita lihat juga dia punya jenis modalnya. Kira-kira modal dasarnya berapa, modal di store-nya berapa. Modal di store itu harus lebih kecil daripada modal dasar. Kemudian juga setelah itu mereka tentuin siapa yang jadi direktur dan komisaris. Terakhirnya baru disahin di notaris. Harus ada saksi 2 orang juga dari notaris gitu. Oke, berarti kita udah tahu lah ya persyaratan apa aja yang diperlukan kalau kita harus mendaftarkan perusahaan kita. Nah, apakah perusahaan yang memiliki resiko pekerjaan tinggi seperti resiko nyawa itu membutuhkan persyaratan yang lebih detail dibandingkan perusahaan yang berisiko rendah, Cek? Oh, tentu aja ada. Jadi kalau misalnya notaris ini bikin pendirian suatu perusahaan, kan masih dilihat izinnya untuk apa. Tapi kalau misalnya ada yang sampai untuk membahayakan nyawa, itu nanti terkait dengan izin K3 keselamatan kerja gitu, konstruksi atau apa gitu. Jadi di bidang ini notaris akan membuat perizinannya berdasarkan yang dari fungsi K3 ini. Tentu nanti pas dia terbitin izinnya, mereka akan ngecek apakah perusahaan ini layak untuk mempekerjakan karyawan atau buruh dengan resiko nyawa. Apakah sudah sesuai standar, ada SOP-nya. Pasti nanti dikirim orang untuk survei ke lapangan. Baru nanti izinnya terbit gitu. Berarti nggak langsung ya Cek prosesnya? Oh, tentu nggak langsung. Pasti ada stepnya gitu. Lalu Cek, apakah ada syarat khusus untuk menjadi pemegang saham PT? Apakah pemegang saham itu termasuk dari komisaris sama direktur perusahaan tersebut? Oke, yang pertama kalau misalnya kita mau jadi pemegang saham itu di atas 18 tahun gitu kan. Kemudian bisa nggak anak di bawah umur menjadi pemegang saham? Bisa, tapi ada namanya walinya, bisa ayah atau ibunya gitu. Jadi anaknya tetap punya saham tapi masih di bawah sama orang tuanya gitu. Kemudian juga kalau misalnya di atas 18 tahun tentunya dia harus ini ya, nggak boleh punya catatan kriminal gitu. Cuman rata-rata itu nggak terlalu diminta sih. Lebih tepatnya kalau ada KTP, NPWP itu biasanya bisa diproses. Kecuali modalnya tahu-tahu gede banget. Kayak, oh saya pengen bikin perusahaan dengan modal dasar 10 miliar. Duit dari mana kamu usia segitu gitu kan? Berarti harus dicari lebih detail gitu. Bakal di trace, dan nanti biasanya di pas tanda tangan akta ada ditulis bahwa uang yang akan disetorkan adalah uang dengan hasil yang halal gitu. Jadi mereka harus tanda tangan
mengamankan notaris ini juga. Analisis juga lah Iya ya, berarti. benar. Jadi perlu nggak bisa kayak gue pengen bikin sebuah perusahaan tapi datanya nggak jelas, kemudian modal dasarnya nggak ada. Nah itu pasti notaris yang kayak oke, kamu boleh pikirkan kembali dulu. Gitu. Oke, jika terjadi kasus yang tidak diinginkan terhadap pemegang saham ataupun pengurus perusahaan, misalnya nih dia meninggal selama masa berdiri perusahaan tersebut. Nah, jadi apa sih tindakan yang harus dilakukan perusahaan tersebut? Jadi ini kasusnya kebetulan pernah saya tanganin gitu. Jadi pas kerja ada yang dibilang ini direkturnya meninggal, gimana gitu kan. Nah dicek dia ada bikin surat wasiat gak, pertama. Kedua, lihat ahli warisnya siapa aja, apakah istri, anak, atau misalnya dia bilang untuk kalau dia tulis wasiat yang mengurus perusahaan ini saya mau berikan kepada memberi kuasa kepada pamannya atau siapa. Nah kita harus cek dulu di daftar wasiat ini dia ada daftarin surat gak gitu. Nggak ada, baru ke ahli waris, yaitu istrinya, baru anak-anak. Nah biasanya istrinya nggak apa-apa sih. Yang saya jadi direkturnya yang menggantikan suami nggak apa-apa. Nah, biasanya nanti ada rules untuk ganti dari yang almarhum kepada istrinya kayak gitu. Semuanya sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Nah, setelah bahas antara pengurus dengan perusahaan, kita juga mau tahu nih tentang pekerja buruh. Apakah harus ada kontrak di antara pekerja buruh dengan perusahaan? Kalau misalnya ada, isinya itu biasanya apa sih kontraknya itu? Oke, ini kita mau tahu dulu ya dia punya pekerja ini jenisnya kayak gimana. Apakah pekerjanya itu jenis yang tidak tetap, apakah yang kayak freelance gitu, atau yang tetap, atau yang outsourcing, artinya dari perusahaan penyedia tenaga kerja yang menyuplai kepada perusahaan yang ingin memakai tenaga kerja tersebut gitu. Jadi biasanya nanti dibikinin kontraknya, nama, alamat perusahaannya, jenis usaha, kemudian juga nama dari siapa pekerja yang mau diupah ini, jenis kelamin, umur, alamatnya di mana, jabatan atau jenis pekerjaan yang bakal dikerjakan, kemudian tempat kerjanya di mana, besaran upah, kemudian cara pembayaran, lalu juga syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, kemudian juga ada mulai dan jangka waktu berlakunya kontrak tersebut. Habis itu juga ada tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Biasanya nanti dibikin 2 rangkap, satu disimpan oleh perusahaan, satu lagi disimpan oleh pekerja. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Mungkin aku mau tanya fungsinya kontrak kerja itu sendiri apa sih untuk pekerja buruh? Nah fungsinya ini menjaga di antara 2 pihak ya. Nggak cuma perusahaan, tapi pekerja ini juga bisa melihat kembali hak-haknya. Biasa kewajiban kan pasti bakal disuruh untuk dikerjakan dan mereka hanya mengerjakannya. Tapi haknya apa? Mereka nggak akan tahu kalau nggak baca kontrak. Seperti nanti kalau misalnya ada yang cuti, izin, sakit, lihatnya di mana? Dari kontrak ini nanti gitu. Biar jelas aja gitu ya haknya apa, terus kayak biar perusahaannya juga nggak suka-suka atau karyawannya sendiri juga nggak suka-suka, jadi ada perjanjian tertulis gitu ya. Oke, nah apa aja tindakan yang biasanya dilakukan terlebih dahulu nih ketika buruh yang memiliki kontrak dengan perusahaan melakukan penyalahgunaan ataupun pencurian dana? Oke, ini pertanyaannya lumayan karena pencurian ini artinya kan barang tersebut belum berada belum berada di bawah kekuasaan dari pencuri ini. Jadi kayak masih dibawa atau diambil. Tapi kalau penggelapan itu barang tersebut sudah berada di tangan pelaku dan memang dalam penguasaan pelaku, tapi tidak tepat gitu. Artinya adalah yang bukan haknya dia ambil gitu. Nah, penggelapan ini masuk ke dalam perbuatan pidana dan merujuk pada pasal 374 KUHP. Jadi pelaku penggelapan aset perusahaan bisa
pidana penjara maksimal sampai 5 tahun. Jadi rata-rata sih biasanya sejauh ini sih belum ada, cuman coba kita berandai-andai gitu ya. Jadi langkah yang bisa diambil sama perusahaan tuh apa? Bisa bersifat administratif dan juga perdata. Bahkan seharusnya sebelum terjadinya penggelapan sebaiknya melakukan upaya pencegahan kayak yang tadi. Nah di kontrak tuh dibilang gimana sih kalau misalnya kamu kayak gitu kan pasti dipecat ya, pasti pemberhentian tidak hormat dan juga bisa aja keluar sebuah surat yang menyatakan bahwa jangan-jangan ini ditolak nih di perusahaan lain, gitu kan. Dan juga bikin peraturan perusahaan, kemudian juga perjanjian kerja, SOP yang jelas, di mana aturan tersebut menjelaskan tugas administratif serta pertanggungjawaban ketika tenaga kerja memegang inventaris atau aset kantor, gitu. Kemudian disarankan untuk menyusun aturan terkait sanksi apabila ada karyawan yang melakukan tindak penggelapan atau kelalaian. Jadi dengan begitu dari perusahaan ini punya dasar yang kuat untuk menindak secara administratif kepada karyawan yang ketahuan melakukan penggelapan uang ataupun aset perusahaan. Berarti harus jelas juga ya, misalnya nih kayak ada udah perjanjiannya, jadi udah tahu kalau akibat sanksinya apa aja gitu kalau dia melakukan gitu ya. Iya benar, dan juga rata-rata di bidang seperti ini mungkin agak ngeri juga ya, karena pasti kan perusahaan langsung suruh polisi untuk nyari gitu ya. Itu langsung jadi buron. Dan juga kalau misalnya terkait dengan penanam modal gitu yang gelontorin dana gede buat suatu perusahaan berdiri, kalau misalnya tenaga kerjanya macem-macem, nanti dibilang kayak gini, udah kita cabut dana aja dari Batam, kita pindahin ke Thailand, kan repot. Jadi nggak berkembang gitu. Jadi dari sini juga kita bakal menjaga gimana sih biar si pemegang saham yang naruh dana di Batam ini biar ada lapangan pekerjaan, mereka juga bisa ngerasa aman gitu. Berarti tergantung isi kontraknya juga. Iya benar. Oke, jadi sebelum kita tutup wawancara ini, ada last question nih, Cek. Oke. Apa sih kesulitan untuk menjadi notaris? Yang pasti itu, nah harus teliti karena nanti repot kalau misalnya kita bikin suatu akta kemudian wah ternyata orang ini bagaimana gitu kan, tidak kualifikasinya kurang, nanti kita dicari gitu, padahal kita hanya mendaftarkan apa yang udah tertulis, contohnya KTP, kita nggak tahu ternyata orang ini punya 2 KTP dengan nomor yang berbeda, ya kan? Nah dari situ juga notaris ini harus teliti, kemudian juga dia mungkin harus banyak nanya ya, dan juga kamu bisa nggak kasih pernyataan bahwa yang kamu buat ini benar sebenar-benarnya. Kalau kamu udah tanda tangan, iya. Kalau kamu udah tanda tangan bahwa ini adalah yang kamu kasih adalah informasi dari diri kamu yang sebenar-benarnya, maka membebaskan notaris dari jeratan ini nanti gitu. Oh mereka udah bikin kok cover note-nya sama kita untuk melindungi notaris. Dan juga biasanya kalau misalnya sampai ke pengadilan itu, notaris hanya perlu menjawab yang berkenaan dengan kode etiknya, karena notaris itu tidak boleh membeberkan rahasia perusahaan dan lain-lain. Mereka ada kode etik menjamin bahwa kayak pernah ngambil sumpah gitu lah, jadi harus menjaga juga. Karena hukum juga kan, karena sama harus benar-benar ada sesuai pernyataannya gitu ya. Oke, baik C, atas informasi yang sangat jelas untuk di-sharingkan kepada kita semua. Nah, semoga semua informasi yang Cece sampaikan tadi itu dapat bermanfaat untuk kami, khususnya mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Internasional Batam mengenai hukum pendirian PT ataupun perusahaan. Oke, jadi sekian dari kami, C. Terima kasih untuk Tiffany atas waktu dan ulasan yang diberikan. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Thank you.